Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Nah, materi sifatnya bisa ekstensif dan intensif. Sifat ekstensif meliputi volume dan massa. Sifat intensif meliputi sifat fisis dan sifat kimia. Perubahan pada materi ini meliputi perubahan fisis dan perubahan kimia. Sedangkan klasifikasi materi meliputi unsur, senyawa, dan campuran. Sekarang kita mulai pengertian materi dan zat. Materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki volume dan mempunyai massa. Itu pengertian dari materi. Sedangkan zat merupakan materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat. Kalau campuran merupakan materi yang tersusun dari dua atau lebih zat. Nah, wujud zat meliputi padat, cair, dan gas. Contohnya, paku besi merupakan materi yang berupa zat tunggal. Cincin emas ini juga merupakan materi. Air laut itu merupakan campuran dari air, garam, dan zat-zat lain. Udara merupakan campuran dari nitrogen, oksigen, hidrogen, dan karbon dioksida. Sekarang berikutnya sifat-sifat zat. Yang pertama adalah sifat ekstensif, yaitu merupakan sifat zat yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Contohnya, volume. Jadi volume itu ada ukuran zat, kemudian volume zat, kemudian massa. Ini juga ada ukuran zatnya berapa, massanya berapa. Yang kedua adalah sifat insentif. Sifat insentif merupakan sifat zat yang tidak bergantung pada jumlah ataupun ukuran zat. Itu sifat insentif. Berikutnya adalah sifat fisis. Sifat fisis meliputi warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, kekerasan. Ini sifat fisis. Sedangkan sifat kimia meliputi keterbakaran, kestabilan, kereaktifan,
perkaratan. Ini sifat kimia. Saya ulang, sifat fisis ini ada meliputi warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, kekerasan. Sedangkan sifat kimia meliputi keterbakaran, kestabilan, kereaktifan, dan perkaratan. Nah, perubahan zat tadi meliputi perubahan fisis dan perubahan kimia. Nah, perubahan fisis itu meliputi warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, kekerasan. Sedangkan perubahan kimia meliputi ada keterbakaran, kestabilan, kereaktifan, perkaratan. Ini adalah perubahan kimia. Berikutnya adalah adesi dan kohesi. Nah, adesi adalah gaya tarik menarik antara partikel yang tidak sejenis. Contohnya apa? Contohnya adalah cat yang menempel pada kayu atau pada besi. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena antara partikel-partikel cat dan partikel-partikel kayu atau besi terjadi gaya tarik menarik. Jadi kata kuncinya adesi adalah gaya tarik menarik antara partikel yang tidak sejenis. Contoh tadi cat nempel pada kayu, cat nempel pada besi. Nah, gitu. Berikutnya kohesi. Kohesi itu apa? Kohesi adalah gaya tarik menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Contoh. Nah, contohnya apa? Partikel-partikel kayu membentuk suatu ikatan yang sangat kuat sehingga membentuk benda padat. Atau contohnya adalah partikel-partikel kayu yang saling tarik menarik. Jadi jenis partikelnya sama. Yang kedua, partikel-partikel zat cair. Nah, ini membentuk ikatan antara molekul zat cair. Nah, di sini contohnya adalah gambar A ini. Tadi cat yang menempel pada tembok. Ini jadi cat yang menempel pada tembok ini terjadi karena apa? Karena adesi antara cat dan tembok lebih besar daripada kohesi dalam cat. Kemudian yang B adalah tetesan air daun talas. Jadi di sini kalau air kita teteskan dalam daun talas, ini akan membentuk butiran-butiran. Ini mengapa terjadi? Nah, ini karena kohesi antara partikel-partikel air itu lebih kuat daripada adesi antara partikel air dengan daun talas. Jadi kata kuncinya adalah kohesi antara partikel air itu lebih kuat daripada adesi antara partikel air dengan daun talas. Nah, sekarang meniskus. Meniskus itu apa? Nah, meniskus ini adalah ini bentuk permukaan pada zat cair. Bentuk permukaannya ini bisa cekung, bisa cembung. Nah, yang pertama adalah
terjadinya meniskus cekung. Pada gambar ini adalah air yang ditempatkan pada pipa kapiler. Jadi air yang ditempatkan pada pipa kapiler. Ini yang terbentuk adalah meniskusnya adalah meniskus cekung. Jadi yang terbentuk adalah meniskus cekung. Mengapa terjadi meniskus cekung pada air yang ditempatkan pada pipa kapiler? Jawabannya adalah karena adesi. Adesi itu apa? Gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak jenis. Jadi adesi antara molekul-molekul air dengan molekul-molekul dinding tabung lebih besar daripada apa? Daripada kohesinya. Nah, ini sehingga terjadi meniskus cekung. Nah, sekarang bagaimanakah terjadinya meniskus cembung? Nah, ini contoh adalah air yang ditempatkan pada pipa atau pada tabung kapiler, tetapi dinding tabungnya diolesi dengan minyak goreng. Jadi dinding tabung diolesi dengan minyak goreng, kemudian baru dimasukkan air. Ini terjadi meniskus cembung. Nah, mengapa terjadi meniskus cembung? Karena kohesi antara molekul-molekul air lebih besar daripada adesi antara molekul-molekul air dengan molekul-molekul minyak goreng. Ya, jadi ini adalah terjadinya peristiwa meniskus cekung dan ini terjadinya meniskus cembung. Nah, sekarang berikutnya adalah kapilaritas. Nah, ini kapilaritas. Kapilaritas itu apa? Kapilaritas itu adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair melalui lubang yang sempit atau pipa kapiler. Jadi peristiwa naik atau turunnya zat cair melalui lubang yang sempit atau pipa kapiler. Nah, contohnya pada gambar ini. Nah, pada gambar ini adalah air atau H2O, kemudian dimasukkan pipa kapiler, maka yang terbentuk di sini adalah meniskusnya, meniskus cekung. Ini kita lihat apa ini? Ini airnya adalah naik. Jadi ini permukaannya ini naik. Jadi peristiwa naik atau turunnya zat cair melalui lubang yang sempit atau pipa kapiler. Kalau Hg atau raksa, kemudian ini kita masukkan dengan pipa kapiler, maka permukaannya membentuk cembung atau meniskusnya adalah meniskus cembung dan turun, bukan naik tapi turun. Ya, saya ulang, kalau Hg ini turun terbentuk meniskus cembung, tapi kalau air ini nanti permukaannya cekung dan naik itu. Nah, sekarang contoh gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Ini banyak sekali contohnya. Yang pertama apa? Naiknya air tanah pada pembuluh kayu. Jadi pembuluh kayu itu melewati akar. Nah, akar itu adalah merupakan salah satu contoh dari pipa kapiler. Jadi pipa kapiler itu pipa yang lubangnya sempit. Jadi akar itu ada lubangnya tapi kecil. Nah, menyebabkan air bisa naik. Yang kedua, naiknya minyak tanah pada sumbu lampu tempel atau kompor. Ini. Berikutnya contohnya apa lagi? Meresapnya air dari kamar mandi ke dalam tembok. Nah, contoh yang lain, teresapnya air di badan setelah mandi oleh
handuk. Kemudian terserapnya air di lantai oleh kain pel. Terserapnya keringat oleh kaos dalam dan sapu tangan. Contoh yang lain, terserapnya air di meja makan oleh kertas tisu. Itu adalah contoh kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang massa jenis. Ini massa jenis. Nah, massa jenis suatu benda merupakan perbandingan antara massa dengan volume benda. Kalau dituliskan dalam bentuk persamaan, Rho, ini membacanya Rho bukan P, Rho sama dengan M per V. Saya ulang, Rho sama dengan M per V. M adalah massa benda, satuannya kilogram. V, volume benda, satuannya meter kubik. Rho, massa jenis benda, satuannya kilogram per meter kubik. Jadi ini Rho membacanya ya, bukan P tapi Rho. Nah, berikutnya satuan massa jenis dalam sistem internasional adalah kilogram per meter kubik. Nah, satuan yang lain adalah gram per sentimeter kubik. Nah, 1 gram per sentimeter kubik sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Nah, coba kalian nanti hitung lagi apakah benar 1 gram per sentimeter kubik sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Ini untuk PR kalian. Nah, sekarang contoh soalnya. Contoh soalnya. Dalam sebuah tangki terdapat bensin yang massanya 15 kg. Jika massa jenis bensin 0,7 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik, berapakah volume bensin tersebut? Nah, sekarang coba kita hitung. Diketahui. Jadi ini diketahui. Nah, massa sama dengan 15 kg. Kemudian massa jenis atau Rho 0,75 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Kemudian ditanya adalah volumenya. Nah, ingat bahwa massa jenis atau Rho sama dengan massa dibagi volume. Nah, sehingga volume sama dengan apa? Volume sama dengan massa dibagi dengan massa jenis. Kita tahu massanya adalah 15 kg. Kemudian massa jenisnya 0,75 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Ini kilogram bisa sederhanakan. Nah, terus caranya gimana ini? Caranya gini, 15 ya dibagi 7,5. Nah, ini tapi ini pangkatnya menjadi 2. Nah, ini pangkatnya menjadi 2. Ini bukan 3 tapi 2. Sehingga hasilnya adalah 2 kali
10 pangkat min 2. Kok bisa min? Jadi kalau posisinya penyebut kemudian naik menjadi pembilang, ini ya, penyebut naik menjadi pembilang, itu pangkatnya berubah jadi min. Ini satuannya adalah meter kubik gitu. Sekarang ini saya akan ulas sedikit. Jadi ini sebenarnya bisa kita gunakan segitiga rumus. Nah, maksudnya gimana? Ini, jadi ini yang atas itu M, yang bawah ini adalah rho, ini kali V. Jadi maksudnya begini, ini kalau tanyakan berapakah masanya? Nah, kalau tanyakan massa sama dengan apa? Sama dengan massa jenis dikalikan volume. Jadi ini kalau ini massa tutup saja, ini tutup. Jadi rho kali V. Itu. Kalau ditanyakan volume bagaimana? Volume ini kamu tutup saja, jadi tinggal M per V. Jadi V sama dengan M dibagi dengan rho gini. Jadi kau tanyakan V. Sekarang kau tanyakan berapa rho-nya. Nah, rho ini tinggal tutup saja. Yang masih adalah M per V gitu. Ya, berarti rho sama dengan M dibagi dengan V gitu. Jadi ini bisa namanya segitiga rumus. Oke. Coba ini kalian pahami. Nanti kalau ada kesulitan silahkan konsultasikan lewat WA. Ya, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.